Kekhawatiran generasi milenial, kalau gue sih takut nggak bisa beli rumah, harganya makin mahal. Apa karena lahan di Indonesia ini terbatas ya? Tapi menurut berita yang gue baca, kata Ketua MUI, 1% orang Indonesia menguasai lahan sekitar 59%. Terus 99% sisanya cuma menguasai 41% lahan. Kok bisa ya? Berarti sebenarnya lahan di Indonesia itu luas, tapi cuma kebagi-bagi oleh orang-orang tertentu. Bahkan, menurut berita, ada perkebunan sawit yang menguasai 700.000 hektar lahan. Bayangin, 700.000 hektar lahan itu 10 kali lipat luas dari Singapura. Sebenarnya kenapa sih pembagian lahan di Indonesia bisa nggak merata? Apa sih penyebabnya? Apa jangan-jangan dari peraturannya? Coba dong, kasih tahu pendapat kalian gimana? Salam Indonesia. Sah-sah saja jika ada yang mengaku dirinya Pancasilais. Tetapi jika tidak mendukung kaji ulang UUD 2002, mereka adalah munafik. Aduh, serem banget deh. Lihat video barusan kan ya? 1% yang nguasain 59% tanah. Oh my god. Lahan ya. Iya benar. Serem banget. Kalian ngeri gak sih? Ya gimana ya, bicara soal penguasaan lahan 1% dari jumlah penduduk Indonesia itu ya memang persoalan klasik yang udah lama. Tapi memang sampai hari ini bahkan Undang-Undang Pokok Agraria yang membatasi untuk kepemilikan lahan itu pun belum mampu untuk dilaksanakan dengan baik. Sampai hari ini pun 1% orang Indonesia yang menguasai hampir setengah lebih kepemilikan tanah di Indonesia ini masih bebas berkeliaran sampai hari ini dan belum ada titik penyelesaian dari pemerintah itu sendiri, begitu loh. Betul-betul. Ya, kalau lu gimana bro? Maksudnya ini kan bener-bener timpang ya, parah banget nih. 1% nguasain separohnya. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue tuh sumber masalah ketimpangan tanah itu sendiri adalah kepemilikan elit bisnis atau elit bisnis perkebunan yang difasilitasi dengan HGU dan HGB tadi itu loh. Ya, jadi penyelesaian masalah tentang penggunaan lahan atau ketimpangan tanah ini itu menjadi hal yang harusnya diprioritaskan oleh pemerintahan. Cuman dari tahun 2015 sampai sekarang ini udah selesai masalah ini. Padahal harusnya jadi program prioritas karena yang tadi adanya indikasi rasio tadi yang 1% itu bisa menguasai sampai 59%. Harusnya kan kalau kayak gitu berarti harus jadi prioritas kan? Iya benar sih, tapi lucu juga sih ada statement yang mungkin berseliweran di sosial media yang menyatakan ya bukan saya yang membagikan kayak gitu kan. Terus iya kan, terus tapi katanya juga akan menarik HGU dan HGB yang ditelantarkan mungkin akan ditarik di bulan ini, dalam hal ini bulan Desember di akhir tahun 2021 ini ya. Bagiku ya, bahwa penggunaan lahan untuk HGU dan HGB bagi saya itu nggak ada masalah begitu. Nah yang jadi masalah ketika misalnya HGU dan HGB ini bagaimana proses redistribusinya. Misalnya penggunaan lahan pasca HGU atau HGB ini diperuntukkan kemana? Apakah kembali ke konglomerat atau ke rakyat miskin begitu, atau rakyat-rakyat yang ada di bawah begitu. Jangan sampai ketika misalnya ini diredistribusi tetapi kemudian kembali lagi ke pemilik modal yang besar begitu. Artinya HGU sebagai upaya pemerintah untuk mensubsidi masyarakatnya untuk bisa mengelola lahan dan lain-lain itu menjadi gagal karena melihat redistribusinya yang tidak tepat sasaran begitu loh. Ya, jadi seharusnya reforma agraria itu tidak disejarkan dengan proses pengadaan tanah untuk orientasi bisnis. Seharusnya pemerintah dalam menyelesaikan ketimpangan kepemilikan tanah ini mengarahkan pemikiran mereka dan rencana aksi mereka tentang bagaimana penertiban tanah ini dapat mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan ketimpangan akses modal untuk masyarakat di kelas menengah dan di kelas bawah, bukan di elit bisnis lagi. Jadi karena itulah harusnya pemerintah itu tidak
mengeluarkan HGU lagi untuk bisnis saja, tapi harus menyelesaikannya dibagi lagi itu ke masyarakat yang golongan di bawah Ya, juga. bertujuan untuk mensejahterakan lah utamanya itu. Ya keadilan lah. Maksudnya ya kayak yang dibilang sama Aldi barusan ya, ada yang punya 700.000 hektar. Sedangkan kita lihat banyak masyarakat yang sepetak 2 petak dapatnya setengah mati, ya kan? Jadi seolah pemerintah menertibkan untuk dikumpulin, tapi untuk diobral lagi ke mereka gitu. Parah banget ya. Iya. Iya ya. Selesai jadi masalahnya. Ribet. Gimana Pak? Bicara soal HGU memang ya orientasinya memang harus jelas. Kalau misalnya HGU itu adalah peruntukan untuk membangun ekonomi kerakyatan, maka seharusnya tidak dikomersilkan begitu, tidak bisnis to bisnis begitu loh. Bahwa urusan bisnis itu urusan berbeda dengan HGU. Nah, HGU ini adalah memang pure diperuntukkan untuk membangun ekonomi masyarakat kelas bawah begitu. Nah, kemudian juga tadi berbicara soal pertambangan misalnya, ternyata masih banyak orang-orang yang mempunyai izin tambang tapi secara kapasitas dan teknologi dia belum mampu begitu, akhirnya mengundang investor asing. Nah, inilah maksud saya kenapa sampai hari ini mahasiswa ataupun pemuda selalu getol-getol untuk membicarakan soal pasal 33 ayat 3 itu, bahwa implementasi misalnya di pasal 33 ayat 3 itu menjadikan negara sebagai pemilik seutuhnya dari sumber daya alam kita, tapi dengan misalnya proses terjadinya investasi di Indonesia yang cukup panjang, kita lihat misalnya Freeport, kita lihat misalnya tambang batu bara yang ada di Kalimantan, nikel yang ada di wilayah Sulawesi, itu hampir tidak ada transfer knowledge di dalamnya begitu. Kita cuma dijadikan sebagai masyarakat Indonesia itu cuma dijadikan sebagai buruh kasar, tapi tidak ada transfer knowledge di situ, tidak ada transfer of teknologi di situ. Sehingga yang kita dapatkan hanyalah gaji misalnya. Nah, sedangkan teknologi yang berkembang di industri pertambangan itu kita tidak dapat, sehingga ketika misalnya mereka keluar dari Indonesia, kita cuma dapat uang yang itu sekedar gaji begitu. Tapi asas kemanfaatan yang lain yang seharusnya kita bisa dapat lebih banyak, itu kita tidak dapatkan. Pada akhirnya sumber daya alam kita dikeruk dan kita cuma bisa pasrah dengan itu gitu. Iya, harusnya kan kita bisa ada peluang-peluang lain yang bisa kita eksplor, itu kita udah punya kita udah punya sumber daya manusia yang mumpuni gitu. Dan iya, balik lagi memang ke pasal 33 tadi, bahwasanya itu kan kalau setelah tadi dibahas dan memang ini udah dibahas oleh beberapa pergerakan dan lain-lain, bahwasanya itu sangat kontradiktif antara pasal 33 ayat 3 dan pasal 33 ayat 4 tadi, sangat kontradiktif di situ. Makanya ya kalau kita ingin menuju ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya seyogianya itu harus coba kita kaji ulang lah bagaimana hal ini bisa berpihak kepada masyarakat kecil kita, biar tidak ada ketimpangan yang sangat besar gitu loh. Betul ya bro, karena kuncinya tadi ya karena sudah melenceng di situ, sudah melenceng dari nilai Pancasila kita, yaitu ayat 5 kan, keadilan sosial bagi seluruh. Nah itu, makanya kita sepakat ya bahwa kaji ulang memang perlu banget nih untuk segera kita laksanakan, ya nggak? Yes, penting banget. Dan yang paling penting misalnya dalam industri pertambangan harus ada upaya pemerintah untuk mendorong transfer knowledge dan transfer of teknologi, sehingga ketika misalnya ini sudah selesai, mereka angkat kaki dari Indonesia, kita tidak cuma dapat kerja kerasnya begitu, tapi kita juga punya pengetahuan baru, kita juga punya sumber daya manusia yang bisa menjalankan itu. Karena misalnya dalam kasus PT Freeport sampai hari ini kenapa itu tidak bisa diakuisisi 100%, ya misalnya kita lihat saja SDM Indonesia mampu tidak misalnya menjalankan perkembangan teknologi yang bergerak di industri industri pertambangan begitu, kayak emas dan lain-lain. Bahkan proses pembangunan smelter sampai hari ini itu kita melihat masih banyak yang mandek. Ya meskipun kondisi Covid juga tetap mempengaruhi, tapi kita lihatlah bahwa target pemerintah sampai hari ini untuk 2060 itu net zero emission, itu rasa-rasanya hampir saya merasa pesimis begitu, karena melihat kondisi hari ini yang ya kondisinya tetap begitu-begitu saja. Iya. Hampir tidak ada perubahan. Iya benar sih, tapi makan ya dulu itu lah. juga kita balik lagi ke ini, coba makan dulu gitu. Nah, ini sumber daya alam kita. Bapak ini Benar. bakal banyak yang akan dicurahkan kalau umpamanya kita tetap terus membahas soal ini. Coba kita kristalisasi dulu lah, makan ini minum. Oke. Izin ya saya makan. Iya makan lah. Bro makan dulu.
sambil kalian makan gue mau nyampein pesan nih ke teman-teman. Jadi gimana teman-teman? Liberalisasi yang terjadi rupanya sudah menjauhkan kita ya dari banyak nilai Pancasila. Dan sebenarnya liberalisasi ini sebenarnya membuat kita semakin maju atau justru mendorong kita ke kapitalisme yang menyebabkan ketimpangan sosial ya. Maka dari itu, kaji ulang memang diperlukan teman-teman agar Pancasila kembali lekat untuk Indonesia. Salam Indonesia. Salam Indonesia.